Ada beberapa pendapat yang menyatakan tentang pengertian model simulasi. Yang pertama yaitu menurut Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional tahun 2005 mendefinisikan bahwa simulasi adalah salah satu metode penelitian yang memperagakan sesuatu dalam bentuk tiruan yang mirip dengan keadaan yang sesungguhnya. Kemudian yang kedua, menurut Udin Saifuddin Saud, menyatakan bahwa simulasi adalah sebuah replikasi atau visualisasi dari perilaku sebuah sistem. Misalnya, sebuah perencanaan pendidikan yang berjalan pada kurun waktu tertentu. Kemudian yang ketiga, menurut Sri Anita, metode simulasi merupakan salah satu metode pembelajaran yang dapat digunakan dalam pembelajaran kelompok. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengertian dari metode simulasi merupakan salah satu metode mengajar yang dapat digunakan dalam pembelajaran kelompok, yang objeknya cenderung bukan hanya benda atau kegiatan yang sebenarnya, melainkan kegiatan atau benda yang bersifat pura-pura atau menyerupai. Tujuan pembelajaran model simulasi. Pembelajaran model simulasi memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, melatih keterampilan tertentu baik bersifat profesional maupun bagi kehidupan sehari-hari. Siswa diharapkan dapat memiliki keahlian atau keterampilan dalam mengoperasikan sesuatu hal tertentu, baik dalam berkelompok maupun dalam kehidupan sehari-harinya. Yang kedua, memperoleh pemahaman suatu konsep atau prinsip. Siswa dapat memahami benar-benar sesuatu hal. Seseorang dapat dikatakan dapat memahami sesuatu ketika ia dapat menjelaskan ulang atau dapat menarik kesimpulan terhadap konsep atau prinsip tersebut. Yang ketiga, melatih memecahkan masalah. Siswa dapat memecahkan masalahnya sendiri. Artinya, ia dapat menemukan solusi efektif untuk mengatasi masalahnya. Yang keempat, meningkatkan keaktifan belajar. Keaktifan belajar tersebut meliputi aktif bertanya, aktif berdiskusi, aktif mencatat hal-hal yang penting, dan yang lainnya. Yang kelima, memberikan motivasi belajar kepada siswa, sehingga siswa dapat semangat dalam belajar. Yang keenam, melatih siswa untuk mengadakan kerjasama dalam situasi kelompok. Siswa dapat bekerja sama dengan baik sehingga dapat keuntungan dalam mencapainya. Yang ketujuh, menumbuhkan daya kreativitas siswa. Siswa dapat mengeksplor ide-ide mereka. Yang kedelapan, melatih siswa untuk mengembangkan sikap toleransi. Sikap toleransi tersebut dapat berupa menghargai satu sama lain, menghargai perbedaan agama, perbedaan pendapat, dan perbedaan budaya atau yang lainnya. Jenis-jenis pembelajaran simulasi. Jenis-jenis pembelajaran simulasi yang pertama yakni role playing, yang lebih mengutamakan pada pola permainan dramatisasi yang bertujuan untuk mengingat atau menciptakan kembali suasana masa lampau atau peristiwa yang aktual dan bermakna yang dilakukan oleh sekelompok siswa yang telah diarahkan oleh guru. Yang kedua yakni terdapat sosiodrama, yaitu bermain peran yang berguna untuk memecahkan suatu permasalahan yang berkaitan dengan fenomena sosial. Yang ketiga yaitu terdapat permainan simulasi atau simulasi games, yaitu bermain peran yang sesuai dengan peran yang telah ditentukan untuk membuat suatu keputusan. Dan yang terakhir yaitu terdapat peer teaching atau latihan mengajar yang akan dilakukan oleh siswa kepada teman-temannya. Langkah-langkah atau tahapan dalam pembelajaran berbasis komputer model simulasi. A. Perencanaan produksi PBK model simulasi. Yang pertama yaitu terdapat rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP PBK model simulasi. RPP sendiri merupakan pegangan guru dalam mengajar. Yang kedua yakni terdapat perencanaan program PBK model simulasi atau GBP PBK, yang terdiri atas
Pertama, pendahuluan. Yang kedua, tujuan. Tujuan sendiri terdiri atas standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator. Standar kompetensi merupakan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai oleh siswa setelah menerima mata pelajaran tertentu. Kompetensi dasar merupakan pengetahuan, keterampilan, dan sikap minimal yang harus dikuasai oleh siswa, dan indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar. Setelah terdapat tujuan, terdapat pula pengalaman belajar, treatment, dan storyboard. Perencanaan produksi PBK model simulasi yang selanjutnya atau yang ketiga, terdapat flowchart PBK model simulasi. Beberapa hal yang menjadi identitas simulasi yaitu pengenalan, penyajian informasi, simulasi 1, 2, 3, dan seterusnya, pertanyaan dan respon jawaban, penilaian respon, pemberian feedback pada respon, pembetulan, segmen pengaturan pengajaran, dan penutup. Setelah membuat perencanaan pengembangan program simulasi, langkah selanjutnya yang harus ditempuh adalah proses produksi. Yang perlu diperhatikan dalam memproduksi model simulasi adalah bagaimana membuat simulasi yang dapat menjelaskan materi yang akan dipelajari siswa. Simulasi harus dilengkapi audio, teks, dan gambar-gambar yang hidup dan dapat merangsang cara berpikir siswa. Beberapa tahap proses produksi program simulasi. A. Introduction yang meliputi judul program, tujuan, penyajian, dan petunjuk. Judul program yakni berisi informasi kepada siswa tentang apa yang akan dipelajari dan disajikan dalam program simulasi ini. Tujuan penyajian yakni menyajikan tujuan umum dan tujuan khusus dari materi program yang dirancang. Petunjuk yakni berisi pemberian informasi cara penggunaan program yang dibuat. B. Penyajian informasi meliputi mode penyajian, panjang teks penyajian, grafik dan animasi, warna dan penggunaan acuan dan penutup. Mode penyajian yakni penyajian informasi materi yang dibuat biasanya menggunakan informasi visual seperti teks, audio, gambar, grafik, foto, dan image yang dianimasikan. Panjang teks penyajian yakni hal yang harus diperhatikan karena akan mempengaruhi kualitas program yang dibuat. Setiap presentasi harus sesingkat mungkin untuk memberikan tambahan frekuensi interaksi siswa. Selain itu, harus memperhatikan keseimbangan antara teks yang disajikan dengan kemampuan monitor untuk penyajiannya. Grafik dan animasi yakni hal yang sangat efektif untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi yang dipelajari. Warna dan penggunaannya yakni hal yang sangat efektif untuk menarik perhatian dan memfokuskan siswa. Penggunaan acuan yakni digunakan untuk memandu siswa dan memberikan arahan tentang apa yang harus dilakukan siswa. Penutup yakni berisi ringkasan tentang informasi pelajaran dan poin-poin utama pelajaran. Contoh media yang digunakan dalam pembelajaran TIK berbasis simulasi. Jadi, menurut Munadi, media simulasi berbasis teknologi informasi dapat meliputi media presentasi, di mana materi yang dijelaskan berupa teori atau media pembelajaran yang bersifat interaktif tutorial melalui visualisasi, sarana simulasi, software pembelajaran, atau gabungan dari ketiganya sehingga dapat dipahami oleh peserta didik. Nah, untuk media pembelajaran berbasis TIK lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh guru sekolah dasar dalam proses pembelajaran antara lain yang pertama yaitu komputer. Komputer ini merupakan seperangkat alat elektronik yang sengaja dibuat dan dikembangkan berdasarkan kebutuhan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Yang kedua, LCD proyektor. LCD merupakan alat untuk menampilkan gambar, video, maupun data-data lainnya dari komputer atau laptop ke sebuah layar atau permukaan datar seperti tembok. Yang ketiga yaitu internet. Internet ini merupakan suatu jaringan komunikasi yang menghubungkan antara komputer-komputer atau jaringan-jaringan komputer lainnya
di seluruh dunia tanpa mengenal batas teritorial, hukum, dan budaya. Yang keempat, CD pembelajaran. CD pembelajaran merupakan suatu perangkat pembelajaran yang menggabungkan beberapa media seperti teks, gambar, animasi, grafik, narasi, dan juga interaktivitas yang diprogram berdasarkan teori pembelajaran. Hal ini dapat lebih meningkatkan daya serap dan juga minat siswa akan materi pelajaran tersebut. Yang kelima, yaitu email atau electronic mail, yang berarti surat elektronik yang merupakan sebuah sarana untuk mengirim surat melalui jaringan komputer atau internet. Dan yang terakhir yaitu presentasi PowerPoint. PowerPoint merupakan program aplikasi Microsoft Office yang dapat digunakan sebagai media presentasi yang menggunakan beberapa slide dengan dukungan fitur audio, video, gambar, animasi, serta template atau desain yang akan dipergunakan. Materi selanjutnya ialah kelebihan metode simulasi dalam pembelajaran TIK. Adapun kelebihannya, yang pertama ialah simulasi dapat dijadikan bekal oleh para pelajar dalam menghadapi situasi atau keadaan yang sebenarnya, baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat, maupun dunia kerja. Artinya, siswa akan memiliki bekal untuk menghadapi situasi atau keadaan yang akan terjadi. Yang kedua, simulasi akan melatih dan mengembangkan kreativitas siswa, karena dalam kegiatan pembelajaran ini, siswa akan diberi kesempatan untuk menjadi peran atau pelaku dalam proses pembelajaran. Artinya, siswa akan lebih kreatif lagi karena telah mengikuti simulasi ini. Ketiga, simulasi dapat melatih keberanian dan percaya diri siswa. Artinya, dengan mengikuti simulasi ini, nantinya siswa akan lebih berani dan percaya diri. Yang keempat, simulasi dapat memperkaya sikap dan keterampilan dalam menghadapi permasalahan sosial. Artinya, siswa nantinya akan memiliki banyak keterampilan untuk menghadapi permasalahan, terutama permasalahan sosial. Dan yang terakhir, simulasi akan meningkatkan semangat dan ketertarikan dalam proses pembelajaran. Artinya, dengan mengikuti simulasi ini, nantinya siswa akan lebih semangat dan tertarik dengan pembelajaran. Selain terdapat kelebihan, juga terdapat kelemahan metode simulasi dalam pembelajaran TIK. Di antaranya, yang pertama, pengalaman yang diperoleh dari kegiatan simulasi tidak selalu sesuai dengan kenyataan di lapangan. Artinya, kegiatan di lapangan tentunya lebih kompleks dibandingkan dengan kegiatan pada saat simulasi. Yang kedua, pengelolaan sistem pembelajaran simulasi yang tidak baik dapat menjadi alat hiburan, sehingga tujuan pembelajaran tidak maksimal. Dalam hal ini, tentunya pengelolaan sistem pembelajaran yang baik akan sangat mempengaruhi tercapainya tujuan pembelajaran. Yang ketiga, faktor psikologis seperti rasa malu dan takut dapat mempengaruhi pembelajaran saat proses simulasi. Hal ini tentunya sangat diperlukan adanya sikap percaya diri.